Yang pertama, kamu mau melihat nothing is impossible. Belajar untuk memperhatikan orang lain. Yang kedua, berani bayar harga dan berkorban untuk situasi yang ada. Kendati sulit, Pak. Ya, saya nggak punya uang, punya waktu untuk mendengar pergumulan dia. Saya nggak punya waktu, punya telinga untuk mendengarkan pergumulan dia. Ini tidak bicara tentang uang saja, waktumu, telingamu, pikiranmu, perasaanmu untuk bisa terlibat di dalam setiap kesulitan orang. Yang ketiga, belajar untuk jujur declare pada Tuhan dan memprioritaskan Yesus sebagai hidup dalam hidupmu. Dan yang keempat, biar Tuhan yang men-take over setiap pergumulanmu. Yang kelima, belajarlah untuk bersyukur pada Tuhan dalam segala hal. Yang keenam, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ring 1 dulu baru ring 2. Maka yang ketujuh, impact-nya engkau akan makan sampai puas. Bukan hanya puas, sisa 12 bakul terjadi pelipat gandaan. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? 1 Petrus 4:4 berkata, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ayat yang kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ingat baik, setiap kita harus hidup dengan penuh tanggung jawab. Karena suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Sang Pencipta. Suatu hari nanti ketika kita ketemu dengan Bapa di sorga, ada sebuah pertanggungan jawab yang harus kita berikan. Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tahukah Anda bahwa ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kita bertemu dengan Bapa di sorga? Salah satunya adalah perkataan kita. Saya yakin banyak perkataan-perkataan yang kita sesali, yang pernah kita ucapkan di masa lalu. Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Banyak orang yang berkata, maaf Kak, lidah saya tidak bertulang. Tapi justru kalau kita tahu lidah kita tidak bertulang, kita seharusnya tidak boleh ngomong sembarangan. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan berkata, suatu hari nanti ketika kita menghadapi tahta penghakiman Tuhan, setiap kata sia-sia yang kita ucapkan kepada orang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Kalau kita ingat ini, saya yakin kita tidak akan ngomong sembarangan. Satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Dan suatu hari nanti kita juga harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan titipkan. 1 Timotius 6 ayat 17-19 berkata begini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan atas semua yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita. Firman Tuhan juga berkata, orang yang dipercaya banyak akan dituntut lebih banyak. Jadi saya ingin mengingatkan kepada Anda yang hidup berkelimpahan dan diberkati di bumi, ketahuilah bahwa Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang punya sedikit. Firman Tuhan berkata, rajin-rajinlah berbuat baik, kayalah dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Karena itulah yang akan menjadi dasar untuk hidupmu di masa yang akan datang. Sadarilah oleh firman Tuhan ini bahwa hidup kita di bumi hanya sementara. Tidak ada yang kita bisa bawa mati. Hidup kita yang sesungguhnya ada bersama dengan Bapa di sorga nanti. Apa yang akan kita tuai suatu hari nanti tergantung dari apa yang kita tabur di bumi. Kalau waktu
tidak bisa kembali. Jangan lakukan yang akan kita sesali. Jangan hidup sembarangan. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab terhadap semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita berhati-hati, mengambil keputusan, baik-baik, bertindak, menjaga diri kita sesuai dengan kebenaran firman, dan menjaga perkataan kita. Karena perkataan yang kita lepaskan tidak bisa kita tarik kembali. Kita harus mengingat bahwa semua yang kita lakukan, kita ucapkan, apapun yang Tuhan percayakan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Bapa nanti. Justru karena waktu tidak bisa kembali dan hidup cuma sekali, jangan lakukan yang akan kita sesali. Anda tidak bisa mengubah di mana Anda berdiri hari ini, tapi Anda dapat menentukan kemana Anda mau pergi. Minta ampun sama Tuhan atas kesalahanmu, ampuni dirimu sendiri, dan jangan ulangi lagi. Mulai hidup yang baru, saya percaya Tuhan akan selalu memampukan kita untuk selalu hidup dalam kasih karunia-Nya. Kenapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berbuat kebajikan? Karena Allah itu ternyata penuh kebajikan. Kisah Rasul 14 ayat 17 dikatakan, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Tuhan memberi hujan kepada orang baik dan kepada orang jahat. Tuhan memberi engkau makanan. Tuhan memberikan engkau kegembiraan. Bukankah Dia Allah yang sangat baik? Kalau Tuhan itu baik, maka kita juga anak-anaknya harus baik hati, harus berbuat kebajikan. Karena anak kan harus seperti bapak. Bapaknya baik, anaknya mesti baik. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Anak harus seperti bapak. Nah, kalau bapak sorgawi itu murah hati, kita pelitnya minta ampun, anak tetangga kali. Karena anak Tuhan itu harus meneladani bapak. Kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka membagi. Joy.